Film dibuka dengan potongan kilas balik singkat tentang invasi alien sebelumnya, Skyland dan Beyond Skyland. Langit kota dipenuhi cahaya sinar biru. Manusia bertebaran melayang di udara. Sang ibu dalam kondisi hamil besar. Sang ayah berusaha melindungi, tapi ia diserang oleh alien pilot. Otak sang ayah ditarik masuk ke tubuh alien, menjadikannya hibrida yang dikendalikan. Namun tekadnya untuk melindungi keluarganya masih bertahan. Sang ibu bersembunyi di sebuah ruangan, berusaha melahirkan kandungannya. Tiba-tiba datang sesosok laki-laki dan ternyata ingin membantu proses melahirkan. Meskipun proses melahirkan berjalan dengan lancar, tetapi sang ibu tidak terselamatkan. Dan lelaki itu mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya sendiri dan diberi nama Ross. Ross tumbuh dengan cepat, tidak seperti anak pada umumnya, karena Ross mewarisi kekuatan hibrid alien. Tidak itu saja, Ross juga bisa merasakan ikatan batin dengan alien. Setelah dewasa, Ross memimpin peperangan melawan para penjajah di muka bumi ini. Ready? Until the weapon, all life on our planet, with a single blast, for everything to fall apart. Lima tahun kemudian, seorang Pak RT bermata satu yang menceritakan kisah Ross kepada warga pengungsi. Dan datanglah Pak Tentara mencari seseorang dengan membawa foto wanita dan ternyata foto itu Ross. Menanyai setiap warga di pengungsian dan tanpa disadari, Ross berada di antara mereka yang sedang menguping, mengamati keadaan, situasi, dan kondisi di sekitar. Tanpa pikir panjang, Ross pun langsung cabut dan masuk ke dalam tenda dan mengambil serum kecantikan. Keesokan paginya, Ross berjalan melewati padang savana dan ternyata itu 15 tahun kemudian dengan kota London yang masih porak-poranda. Tanpa menunggu lama, Ross masuk di kota pengungsian, menemui ibu dokter sekaligus teman lamanya. Di dalam rumah sakit, banyak alien yang kena diare, masuk angin, demam berdarah, TBC. Belum selesai mengobrol, tiba-tiba datang Pak Tentara. Ternyata Pak Tentara tahu kalau Ross ada di dalam rumah sakit. Ross pun berlari. Alih-alih lolos dari kejaran, malah dihadang dari belakang tirai. Pak Tentara langsung mengacukan pistol. Tanpa pikir panjang, Ross merebut pistol Pak Tentara dan terjadilah. Karena ada suara riuh gemuruh berisik, alien yang sedang sakit pun merasa terganggu dan marah. Gara-gara menyelamatkan alien, Ross pun tertangkap juga, dimasukkan dan dinaikkan ke dalam truk. He's under quarantine. Kemungkinan Ross akan dibawa ke Nusa Kambangan. Setelah sampai, alih-alih di penjara, Ross malah dipertemukan dengan Pak Jenderal. Pak Jenderal ingin mengajak Ross bekerja sama mempertahankan kemerdekaan dunia. And this is every freed pilot for the past 5 years. Is only the beginning. Ross akan diberi tim pengawal pasukan terbaik di dunia, diantaranya Leon sang pemburu, Z pemecah jaringan navigasi, Kolonel Owen mantan angkatan laut sekaligus penembak jitu bayaran, Alexi seorang wanita yang menjalankan serangan balasan ke Eropa Timur, ahli dalam melacak sasaran, mencari dan menghancurkannya, dan Trent sahabat tongkrongan Ross waktu dulu. What are you working on? Okay. Don't act like you weren't invited. Dan keesokan harinya, di pangkalan militer, Ross berkumpul dengan timnya, mengadakan suatu rapat untuk membahas rencana ke depannya. Tanpa berlama-lama, Ross dan tim berangkat melaksanakan tugas menggunakan pesawat alien, dan Trent sebagai pilot pesawat. Scene berpindah di tempat pemukiman. Pak RT bermata satu tidak mau diajak mengungsi. Padahal Pak Tentara sudah memberi instruksi sebelum maghrib harus sudah pergi dari tempat itu. Quit. Hey, Doc. Get him inside. Scene pindah di dalam pesawat. Sambil mengobrol, Ross menyuntikkan serum kecantikan di lengan tangannya. Dan tibalah Ross dan tim sampai di Cobalt One.
Tanpa menunggu lama, sang jenderal langsung menyuruh Z dan Alexei meluncurkan drone. Untuk mendarat di Cobalt One harus melewati bangkai pesawat yang terjebak di orbit, dan tabrakan pun terjadi. Misi pendaratan darurat pun dilakukan. Syukurnya Ross dan tim selamat tanpa ada luka sedikit pun. Scene pindah di pemukiman, pilot sudah melancarkan serangan. Pak RT bermata satu, Bu Dokter, dan si Teteh sudah siap. Siap nggak siap, harus siap melawan pilot. Scene pindah di pesawat, Ross dan tim bersiap menginjakkan kaki di Cobalt One. Dengan melangkah penuh hati-hati dan waspada dan tidak lupa dibantu Z dan Kapten memantau monitor dari dalam pesawat, Ross dan tim memasuki gua. Kejadian aneh pun terjadi. Ada bayangan hitam di belakang melintas dengan cepat. Ada juga bangkai pilot yang sudah membusuk. Menyadari ada serangan, Trent beralih mode tempur dan pergi sendirian. Di saat Ross dan tim mengajar Trent, mereka menemukan sesuatu dan ternyata itu sebuah kamuflase. Mode siaga, mode bertahan, mode pesawat pun langsung diaktifkan. Dan apa yang terjadi? Ya, pertempuran pun terjadi. Ya, di saat Ross dan tim sudah memasuki keputusasaan, muncullah Trent menyelamatkan mereka, tapi naas tidak dengan Alexei. Kaki Alexei putus disabet oleh makhluk kamuflase tadi. Karena masih belum aman, Alexei ditinggal sendirian. Merasa harapan sudah tidak ada karena musuh pun mulai mendekat, Alexei pun mengaktifkan mode bom bunuh diri bersama. Keesokan paginya, Pak RT bermata satu yang sedang berjaga ketiduran sampai tidak tahu kalau pilot sudah datang di depannya. Di saat si Teteh yang sedang memanggil Pak RT, tiba-tiba ada pilot menyerangnya. Syukurlah Pak RT datang menyelamatkannya. Menembaki pilot tanpa henti, tapi naas Pak RT ditusuk di bagian perut oleh pilot. Ada kesempatan Bu RT membius dan si Teteh menembaki pilot. Scene pindah ke Ross dan tim. Di saat mereka lagi asik mengobrol, tiba-tiba diserang lagi oleh makhluk misterius. Ross dan tim berkumpul di titik cahaya, dan ternyata makhluk itu tidak bisa melihat di kecahayaan. Tak lama, cahaya pun itu redup. Di saat makhluk misterius mulai menyerang, mereka diselamatkan oleh drone yang dikirim Z dan Kapten. Pilots? Akhirnya Ross dan tim tiba di tempat penyimpanan. Benda seperti telur dinosaurus, kita sebut saja Drive. Trent pun membuka pintunya. Dan Ross maju sendirian membuka Drive dengan kekuatannya. Setelah berhenti, Drive itu jatuh ke bawah. Dan tiba-tiba Ross dikendalikan oleh kekuatan mata birunya. Sebelum terjun ke bawah, tak lupa Ross memberi pemanasan kekuatan kepada timnya. Dan Ross pun turun bertemu dengan para pilot dan ternyata Ross telah dikendalikan. Dan Trent menyusul Ross. Trent mengambil drive-nya dan menyadarkan Ross. Karena Ross masih dikendalikan, Trent dan Ross bertarung. Ross pun kalah, tapi Trent malah ketangkap pemimpin pilot. Di saat Ross mulai mengumpulkan nyawanya, akhirnya Ross pun sadar dan menyerang pilot dan Trent pun terlepas. Dengan kesadaran penuh, Ross dan Trent kabur dan tidak lupa membawa telur dinosaurusnya. Sesampainya di atas, Ross menunjukkan aksi kekuatannya. Di saat mau keluar, Trent yang sedang membuka pintu tiba-tiba ditusuk leher belakangnya oleh Owen. Dan membawa kabur drive-nya keluar. Ternyata Ross dan Trent telah dikhianati, dikibulin, dimanfaatin. Di luar, Owen meledakkan pintu yang di dalamnya masih ada Ross, Trent, dan Leon. Di dalam mereka masih bertempur dengan para pilot. Ya, akhirnya Ross dan Leon bisa mengatasinya.
Scene pindah di bumi, para alien menyerang pemukiman membantai para penduduk. Dan muncullah Huana. Di sini Huana atau Kang Yayan menampilkan aksinya membantai para alien. Scene pindah di dalam gua, Leon dan Ross kembali menyuntikkan lagi serum kecantikannya. Dengan berjalan terboyong-boyong, sempoyongan, Trent di bawah keluar oleh Ross dan Ewan. Entah ada urusan apa atau kebelet kencing, Ross tiba-tiba meninggalkan mereka berdua. Karena Trent terlalu besar, Leon pun tidak kuat memapah sendirian dan berhenti sejenak. Dan di dalam lorong keluarlah makhluk misterius itu lagi. Karena musuh terlalu banyak, perut Leon tertusuk oleh makhluk misterius tadi. Dan tiba-tiba datanglah robot alien raksasa membantu Leon dan Trent dan membantai makhluk misterius tersebut. Dan di dalamnya ada Ross yang telah mengemudikannya. Leon dan Trent pun ikut naik bersama Ross. Owen pun sampai di pesawat dan memberikan drive kepada sang kapten. Di saat pesawat mau lepas landas, ada King Pilot yang sudah membuka pesawat. Dari ketinggian 50 mdpl, sang kapten melihat Ross DKK berada di bawah. Lalu sang kapten menjatuhkan bom nuklir. Karena Ross yang sudah pengalaman mengemudi robot alien, mereka menerjang menerobos dari ledakan nuklir. Berlari dan melompat sampai ke luar angkasa. Karena lokasi tidak jauh dari pesawat, Ross menggunakan pompa udara agar bisa mendekat dengan pesawat. Dan akhirnya mereka pun bisa masuk di dalam pesawat. Alih-alih disambut dengan sukacita, sang kapten malah menyambut Ross DKK dengan sebuah acungan senapan. Leon ditembak di bagian dada oleh sang kapten. Karena sang kapten terlalu banyak bat, Leon melemparkan pisau di atas Ross, dan Ross pun menancapkan pisaunya di suatu benda. Ternyata di dalamnya ada Trent dan keluar menyerang sang kapten. Tak tinggal diam, Olive dan Owen pun ikut membantu sang kapten. Scene pindah di bumi, Bu Dokter, si Teteh, dan Kang Yayan DKK masih berperang melawan alien di pengungsian. Di dalam pesawat pun tak kalah seru. Di saat sang kapten ingin menembak Ross, dari belakang kapten muncullah Raja Pilot, menarik dan memotong tubuh sang kapten. Meskipun Ross DKK berhasil kabur, Ross meminjam alat senjata dari Trent dan dipasangkan di tangannya. Karena King Pilot masih di dalam pesawat, Ross kembali untuk melawan King Pilot. Di saat pertarungan lagi seru-serunya, pesawat dengan kekuatan mode penuh telah lepas landas. Saking cepatnya pesawat dan mereka juga berada di bagian pembuangan. Ross, Trent, dan Leon bergelantungan. Ditariknya mereka bertiga oleh King Pilot. Daripada semua masuk ke dalam mesin pembuangan, Trent pun mengorbankan diri tersedot bersama King Pilot. Dan tak tinggal diam, Ross pun menggunakan kekuatannya menolong Trent, tapi naas Trent tinggal separuh badan. Scene pindah di bumi, Bu Dokter, si Teteh, dan Kang Yayan berhasil membantai para alien. Belum sempat merayakan kemenangan, dari kejauhan terdengar dan terlihat para alien yang datang semakin banyak. Merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup, Ross DKK datang tepat waktu, menembaki dan menyedot semua para alien. Dan film pun tamat.
Terima kasih semua dulur-dulur yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you!